Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarani dengan NIM 20075-038. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi ilmu gizi yang berjudul Zat Gizi pada Makanan yang diampu oleh Bapak Ranggi Rahimul Insan SP MSI dan Ibu Dr. Anda Asmari Lastri MPD PhD. Yang pertama yaitu zat gizi. Zat gizi atau nutrition adalah bahan-bahan kimia yang diperlukan tubuh untuk hidup, tumbuh, bergerak, dan menjaga kesehatannya. Dan sumber bahan-bahan kimia itu berasal dari makanan. Zat gizi merupakan unsur yang terkandung dalam makanan yang memberikan manfaat bagi kesehatan manusia. Masing-masing bahan makanan yang dikonsumsi memiliki kandungan gizi yang berbeda. Zat gizi yang terkandung dalam makanan tersebut berbeda-beda antara makanan yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut dapat berupa jenis zat gizi yang terkandung dalam makanan maupun jumlah dari masing-masing zat gizi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis zat gizi berdasarkan sumbernya, berdasarkan jumlahnya, dan berdasarkan fungsinya. Berdasarkan sumbernya yaitu ada nabati dan hewani, berdasarkan jumlahnya ada mikro dan makro, berdasarkan fungsinya yaitu sebagai energi bagi tubuh, sebagai sumber pembangun dan penjaga tubuh, dan sebagai pengatur kerja tubuh. Yang pertama yaitu berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya ada nabati. Nabati yaitu sumber gizi yang berasal dari tumbuhan, contohnya sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, hewani, yaitu sumber zat gizi yang berasal dari hewan, contohnya daging, unggas, dan ikan. Selanjutnya, berdasarkan jumlahnya. Berdasarkan jumlahnya yaitu zat gizi makro atau makronutrisi, yakni zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar dengan satuan gram. Adapun zat gizi makro ini ialah karbohidrat, protein, dan lemak. Zat gizi mikro atau mikronutrisi yaitu zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Adapun zat gizi mikro ialah vitamin, air, dan mineral. Berdasarkan fungsinya, yaitu sumber energi bagi tubuh. Energi bagi tubuh digolongkan pada jenis gizi seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Sebagai pembangun dan penjaga tubuh, yaitu pembangun dan penjaga tubuh digolongkan pada jenis gizi seperti protein, vitamin, mineral, dan lemak. Sebagai pengatur kerja dalam tubuh, yaitu mengatur proses metabolisme yang terdapat pada tubuh yang digolongkan pada jenis gizi seperti lemak, protein, air, dan mineral. Baiklah, kita akan membahas tentang sumber zat gizi. Yang pertama itu ada sumber zat tenaga, yang kedua ada sumber zat pengatur, yang ketiga ada sumber zat pembangun. Sumber zat tenaga yaitu padi-padian dan umbi-umbian serta tepung-tepungan seperti beras, jagung, gandum, ubi-ubian, kentang, sagu, roti, dan mie. Makanan mengandung sumber zat tenaga menunjang aktivitas sehari-hari. Selanjutnya yaitu sumber zat pengatur. Sumber zat pengatur yaitu sayuran dan buah-buahan. Zat pengatur mengandung berbagai vitamin dan mineral yang berperan untuk melancarkan bekerjanya fungsi organ tubuh. Yang terakhir yaitu sumber zat pembangun, yaitu kacang-kacangan, makanan hewani, dan hasil olahannya. Makanan sumber zat pembangun yang berasal dari nabati adalah kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Sedangkan yang berasal dari hewan adalah telur, ikan, ayam, daging, susu, serta hasil olahannya. Zat pembangun berperan sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan seseorang. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi zat gizi. Yang pertama yaitu menjadi sumber tenaga atau energi bagi tubuh kita. Yang kedua, memperbaiki sel-sel yang rusak, menjadi sumber pertumbuhan dan perkembangan, mempertahankan fungsi daripada organ tubuh, menjaga keseimbangan pada metabolisme, pengatur serta pendukung dari proses metabolisme, dan yang terakhir yaitu dapat membentuk sel-sel pada jaringan tubuh. Selanjutnya yaitu kebutuhan gizi harian seseorang. Kebutuhan gizi
dibagi dua. Yang pertama yaitu kebutuhan gizi makro dan yang kedua yaitu kebutuhan gizi mikro. Kebutuhan gizi makro kita dapat hitung dengan sebuah rumus untuk memperkirakannya. Salah satunya rumus Harris-Benedict dengan memasukkan data tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, usia, dan aktivitas fisik Anda. Kebutuhan energi pun akan langsung diketahui. Setelah mengetahui jumlah kalori yang Anda butuhkan, Anda bisa membaginya ke dalam 3 zat gizi makro. Yang pertama yaitu kebutuhan protein yang diperlukan sebanyak 10-15% dari kebutuhan kalori total Anda. Lalu ubah ke gram agar Anda dapat lebih terbayang seberapa apa yang Anda butuhkan. 1 gram protein sama dengan 4 kalori. Yang kedua yaitu kebutuhan lemak yang diperlukan sebanyak 10-15% dari kebutuhan kalori total Anda. 1 gram lemak sama dengan 9 kalori. Yang ketiga yaitu kebutuhan karbohidrat yang diperlukan sebanyak 60-75% dari kebutuhan kalori total Anda. 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kalori. Yang kedua yaitu kebutuhan gizi mikro. Kebutuhan gizi mikro tidak bisa diperkirakan melalui rumus seperti halnya kebutuhan gizi makro, melainkan cukup dilihat berdasarkan kecukupannya saja. Ini karena jumlah zat gizi mikro sangat kecil, jenisnya banyak, dan biasanya kebutuhannya relatif sama untuk masing-masing kelompok umur. Selanjutnya yaitu penyakit zat gizi. Yang pertama ada kwashiorkor, marasmus, anemia, hiponatremia, hipokalemia, dan gondok. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan penyakit malnutrisi. Yang pertama, pahami penyebab malnutrisi. Yang kedua, pelajari faktor penyebab malnutrisi. Yang ketiga, identifikasi semua gejala dari malnutrisi. Yang keempat, cukupi nutrisi dalam setiap makanan. Selanjutnya yaitu upaya penanganan malnutrisi. Yang pertama, pelajari kebiasaan makan yang baik beserta nutrisi yang diperlukan. Ganti nutrisi Anda dengan makanan yang tepat, kunjungi dokter atau konsultan diet. Baiklah, hanya itu presentasi yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.